warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan, pertama-tama mari kita sama-sama membuka tausiah atau pengajian kita pada malam hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Puji dan syukur kepada Allah. Salawat dan salam kepada Nabi kita, semoga selalu Allah curahkan, juga kepada keluarga, sahabat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Jamaah rahimakumullah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Ulun kembali menyampaikan pesan untuk diri pribadi dan buat kita seberataan, agar di dalam situasi dan kondisi apapun yang kita hadapi, kita tidak melupakan nilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi berpesan, ittaqillah haitsu ma kunt wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Tetap dan terus bertakwalah kepada Allah haitsu ma kunt, dimanapun dan situasi apapun yang sedang kau hadapi. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, kalaupun terjatuh dalam perbuatan yang buruk, perbuatan yang tidak baik, maka hapuslah atau maka lanjutkanlah dengan perbuatan yang baik, maka niscaya perbuatan baik itu akan menghapus keburukan tersebut. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan kepada siapapun selalu tunjukkan akhlakul karimah, akhlak yang baik. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini materi kita insyaallah nanti akan sedikit menyinggung hal yang berhubungan dengan bulan Safar. Meskipun ulun yakin ini sudah sering disebutkan dan dijelaskan, namun sebelum kita membahas tentang bulan Safar, sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abdurrahman bin Muawiyah, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala salathatun la yanju minhunna ahadun, az-zannu wal hasadu wat tiyaratu. Qila ya Rasulullah wa ma yunji minhun, qala idha hasadta fala tabghi wa idha zananta fala tuhaqqiq wa idha tatayyarta famdi, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abdurrahman bin Muawiyah, beliau bersabda, ada 3 perkara yang siapapun tidak akan selamat dari 3 perkara tersebut. Siapapun tidak akan bisa mengelak dan menghindar dari 3 perkara tersebut. Yang pertama adalah prasangka. Prasangka. Jadi melihat sesuatu belum lagi memastikan, kadang pikiran kita sudah mendahului dengan prasangka. Kemudian yang kedua adalah al-hasadu, iri. Iri, hasad. Dan yang ketiga at-tiyaratu. At-tiyaratu itu semacam tetangar kalau bahasa Banjarnya, atau ketika mendengar maupun melihat burung tertentu lalu timbul pikiran negatif. Nah, alamat kada baik nih jar. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau memang setiap orang tidak bisa menghindari 3 perkara tersebut, pasti ada setidaknya kan kayak apa kita mengatasinya supaya 3 perkara itu tidak menyebabkan keburukan, tidak menyebabkan dosa.
Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menjelaskan, idza hasadta fala tabghi. Bila ikam ada rasa iri dengan siapapun, maka jangan sampai iri tersebut mendorong ikam berbuat zalim. Jangan sampai iri tersebut membuat Anda berbuat zalim. Kemudian wa idza zananta, apabila lewat prasangka di dalam pikiranmu, terlebih itu prasangka yang buruk, bala tuhaqqiq, jangan didengarakan, cueki aja, cueki. Wa idza tatayyarta, dan apabila pian tertangar karena melihat atau mendengar suara maupun burung tertentu, maka famdi, bila hendak tulak, jangan kada jadi, lanjutkan apa yang akan engkau lakukan. Kalau tadi umpama hendak betulakan, lalu umpama bebaya hendak keluar rumah lewat burung tertentu, ini alamat kada baik, jangan diasi, tulak aja Nabi, famdi. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi kita membahas 3 perkara tadi. Yang pertama prasangka, yang kedua iri hati, dan yang ketiga semacam berpikiran buruk, tetangar, bahasa Banjarnya itu tetangar. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, apabila ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, engkau iri hati terhadap seseorang, maka jangan sampai iri hati tersebut menyebabkan engkau berbuat zalim. Soal iri hendak juga, melihat orang berisi mobil asa hendak itu wajar. Melihat orang umpama lulus tes PNS asa hendak jua hati, itu wajar, ngarannya manusia. Akan tetapi iri hati ini ada yang terpuji, ada yang tercela. Yang terpuji itu dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la hasada illa fitnatain. Nang layak kita hiri itu cuma 2. Artinya hiri di sini asa hendak jua tuh. Asa hendak jua. Bila lain pada 2 ini, ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, kada ada untungnya juga menghendaki. Hendak tapi dikarasi kada ada untungnya juga. Nang hendak menuruti, nang untungnya itu pantas untuk diperjuangkan, itu cuma 2 ya Nabi. Melihat orang berharta, lalu dengan hartanya dia semakin taat kepada Allah. Bila ada orang sugih, bukan sugihnya itu yang kita kehendaki, kemampuan yang Allah berikan kepadanya, dengan kesugihan itu banyak orang tertolong. Nah, meneng itu nang dikehendaki juga, nah itu bagus. Tapi bukan kesugihannya, tapi ketika diberikan kesugihan ternyata benar dalam menjalankan amanah, nah itu layak. Yang kedua, Allah berikan ilmu, lalu dengan ilmu itu dia bisa berdakwah, bermanfaat buat masyarakat. Kada sekedar ilmunya aja, munang ilmu digunakan gasan memintari orang lain juga kisahnya. Dengan ilmu itu angka kebodohan mulai pelan-pelan kawa dikurangi. Dengan ilmu tersebut ternyata bisa menerangi kampung. Nah, maka 2 hal ini amun dikepengini itu bagus. Cuman bentuknya kepengen nang kaya inya. Tapi kalau kepengen dalam bentuk semestinya unda apa, tadanya harusnya inya apa, mestinya unda nang kaya itu, jangan inya. Nah, itu sudah merupakan iri yang tercela. Model kada terima nikmat tu teku orang, mestinya seorang
Nah, kalau yang dimaksud Nabi, tidak patut kita iri kecuali dua hal. Iri terhadap orang yang Allah berikan harta, dengan harta itu ternyata kebaikan di sekitarnya itu tumbuh. Yang kedua, orang yang diberikan ilmu oleh Allah, kemudian dengan ilmu itu menjadi terang kampungnya. Nah, kalau ini ayuha mun dikepengini itu bagus, cuman kepinginnya dalam bentuk kadang menghilangkan nikmat yang ada pada orang tersebut, tapi hati itu hendak juga tanpa ada keinginan menghilangkan nikmat itu pada orang yang dipandangnya, asa hendak juga tuh. Nah, sedangkan lain daripada itu asa hendak juga Nabi kada menganjurkan. Tapi ketika muncul dalam pikiran, jangan sampai iri itu membuat kamu berbuat zalim. Nang kayak apa berbuat zalim? Hasad atau iri nang tercela. Melihat Allah memberikan nikmat kepada seseorang, apakah bentuknya? Anaknya kah nang soleh berprestasi, termasuk bininya kah nang sing bungasan, atau suaminya kah yang soleh, atau umpama hartanya kah nang bertambah, bisi mobil dan sebagainya. Lalu ketika memandang dalam hatinya itu, undan yang lebih pantas dapat nang kayak itu, inya sebenarnya kada patut. Nah, ini tercela. Ada keinginan menghilangkan dari orang karena beranggapan seorang yang lebih pantas, termasuk umpama dalam kepengurusan organisasi, terpilih seseorang menjadi ketua, lalu hatinya mestinya undan yang jadi ketua, kada inya. Nah, kada inyanya itu merasa lebih pantas padahal sudah terpilih. Nah, itu hasad yang membuat seseorang zalim. Keinginan untuk menghilangkan nikmat tersebut dari orang lain karena merasa dirinya lebih pantas, itu aja sudah tercela. Hasad yang tercela, apalagi kalau umpama mahambur kesah, kita pilih itu main duit daulahnya mah. Hanya mati terpilih itu serangan pajar. Serangan pajar. Nya terpilih itu karena ini. Inya tahulah mati sugih itu, padahal mun nyawa tahu pada harapan salut bang nya sugih itu mengaji babi ngepet. Kenapa gara orang sugih pian nang abut? Jadi ada hasrat menghilangkan nikmat dari orang karena berpandangan orang itu tidak pantas. Itu hasad yang tercela. Itu nunjuk Nabi, kalau memang ada rasa kepengen, maka keinginan iri itu jangan sampai membuat kamu melakukan sikap zalim. Mun mahandaki juga ayuha, tapi jangan sampai berpikir inya tuh kada pantas sebenarnya. Nang pantas tuh bunda, atau nang pantas tuh si anu. Nang pantas tuh si anu. Apalagi umpama nang lebih ekstrim punya prinsip mun unda kada dapat, orang lain pun kada boleh dapat. Nah, itu ekstrim benar tuh. Mun unda kada dapat, maka nang lain pun juga kada dapat. Hasad adalah dosa pertama di langit, dosa pertama di bumi. Dosa pertama di bumi itu yang Allah ceritakan dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Watlu alaihim naba'a ibnai Adam id qarraba qurbanan fataqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Cerita anak Nabi Adam, Qabil dan Habil. Kalap mata, kalap hati karena iri. Karena iri unda kada dapat, inya juga harus kada dapat. Maka si Qabil sanggup membunuh Habil ding sanak sorang. Lantaran tadi mun unda kada dapat, ini harus kada dapat juga. Itu dosa pertama di muka bumi adalah dosa didorong oleh hasad yang tercela. Ceritanya cukup masyhur di dalam kitab-kitab tafsir.
itu insya Allah mudah kita dapatkan. Cuman secara garis besar, salah satu syariat Nabi Adam dalam hal perkawinan itu kan kawin silang. Diriwayatkan Sayyidah Hawa itu lahir rata-rata kembar pengantin. Jadi kembar pengantin pertama dengan kembar pengantin kedua ini kawinnya silang. Si Qabil ini ditakdirkan Allah lahir dengan wajah baik rupa. Qabil berarti pasangannya pun juga kembar pengantinnya baik rupa, kulitnya putih, kalau bahasa ini glowing ya, glowing. Sementara Habil ini tidak seperti Qabil. Demikian juga pasangan kembaran pengantinnya. Cuman karena sudah merupakan aturan kawin silang, maka ujar Qabil kenyamanan si Habil dapat istri baik rupa, padahal nya kada unda nang baik rupa mengawini nang sebaliknya lah. Maka akhirnya ringkas cerita unda kada dapat mengawini nang si baik rupa, Habil pun jangan sampai Habil dibunuhnya. Adapun dosa pertama di langit itu juga disebabkan hasad, kada terima. Mestinya inya nang disuruh, bukan unda, tapi unda nang disuruh. Itu cerita Nabi Adam, cerita iblis. Unda lebih baik iblis diciptakan dari api, Adam dari tanah. Masa nang lebih baik, kada terimanya ketika Allah perintahkan untuk tunduk sujud kepada Adam. Karena iri hati itulah kada terima Allah memberikan nikmat kepada Nabi Adam. Kada terima, itu yang menyebabkannya itu durhaka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu bahayanya. Jadi sifat hasad itu ada dua, nang tercela lawan nang terpuji. Nang terpuji itu cuma dua. Nang dua macam itu pun ya Nabi bila iri hati itu hendak menuruti tanpa ada hasrat menghilangkan dari orang. Hendaknya tuh menuruti, kepengen. Tapi bilanya kepengen menghilangkan dari orang, mestinya aku nang alim, mestinya aku nang sugi. Nah itu jadi tercela juga. Jadi tercela. Jadi kepengen melihat barang bagus itu manusiawi. Kepengen melihat sesuatu yang indah itu manusiawi. Akan tetapi Nabi jangan sampai salah kaprah. Salah kaprah. Sama-sama tes PNS. Ternyata nang kawan lulus seorang kada. Kepengen juga hati lulus, buktinya 4 tes cuman seorang kada lulus. Nang kawan lulus lalu berpikir padahal dia tuh menyontek lawan unda. Padahal nya tuh pakai joki. Kenapa gerak? Dia sudah lulus sudahlah. Mun hendak lulus juga itu manusiawi, tapi berpikir buruk negatif terhadap orang karena nikmat tersebut ada pada orang lain, itu yang tercela. Itu yang tercela. Itu tentang hasad. Lalu kemudian ujar Nabi, wa idza dhananta fala tuhaqqiq. Kalau muncul prasangka terutama prasangka nang kada baik, fala tuhaqqiq. Jangan dijadikan nyata. Cukupnya lewat dalam pikiran, jadi batu diusir. Nya bila disuruh begana dalam pikiran itu kena menjadi kenyataan. Kenyataan dalam bentuk mamander. Maka kalau sudah memander, muntung ke muntung, maka pasti bertambah. Pada bahasan sebelumnya pernah juga ulun sampaikan, kalau kita melihat sesuatu di depan mata kita, kemudian kita terdorong untuk berprasangka, maka prasangka yang pertama yang harus kita pilih itu adalah sangka baik. Jangan sangka buruk. Sangka baiknya dulu. Fala tuhaqqiq. Itu pun sangka baik pun juga munkawa. Kalau memang itu penting buat kita, pastikan dulu
dicek dulu. Jangan terburu-buru kemudian menyimpulkan dalam sebuah pernyataan. Klien saya tidak bersalah loh, kena dulu. Tidak bersalah, saya tahu. Padahal hanya semalam dibayar untuk membela. Nah, kayak Sidin pernah punya. Klien saya tidak bersalah loh. Jadi gini urunutannya. Kalau kita memang terdorong untuk berprasangka, prasangka itu kan hanya dalam pikiran, belum terucap di mulut. Maka pilih dulu prasangka yang baik, bukan prasangka yang buruk. Nah, baru langkah berikutnya cari informasi yang valid kalau memang itu penting buat kita. Jangan belum kita dapat informasi yang valid, kita sudah memandar seakan-akan pasti baik dalam pikiran kita tadi. Pasti salah, tersupani gitu juga. Apalagi prasangkanya buruk, sampai berbandar pula, makinnya supan kita. Jadi prasangka baik dulu. Nimbah prasangka baik, berarti langkah pertama sudah benar. Kemudian kalau memang penting buat kita, mengganggu pikiran kita tentang kepastiannya seperti apa, maka cari informasi yang valid untuk memastikan kalau prasangka kita itu memang benar sebelum terlanjur kita berpandar. Sebelum kita terlanjur berpandar, cari dulu informasi. Oh, ternyata kita kada tersalah prasangka baik lawan orang, ada bukti, silahkan berpandar. Silahkan berpandar. Itu ujar Nabi. Kadang kalau kita menghindari dengaran prasangka ini pasti ada siapapun, ya Nabi. La yanju ahadun. Ada 3 perkara yang siapapun tidak akan bisa mengelak. Cuman Nabi melajari supaya jangan menjadikan dosa. Prasangka yang kita pilih pertama prasangka baik dulu. Limbah itu kalau memang itu mengganggu pikiran kita, jangan berhenti di situ. Cari informasi yang valid. Karena ini mengganggu pikiran kita. Jangan dibiarkan pikiran kita kemudian menyimpulkan sorongan lalu kita berstatement memberikan pernyataan, jangan dulu. Nah, kalau bujur-bujur sudah dapat informasi yang valid yang memang betul-betul bukan hoax, ayo memberikan sebuah pernyataan kalau diperlukan. Mungkin kada diperlukan apa juga membarati memori handphone aja, masukkan postingan-postingan sementara manfaatnya kededak. Fala tuhaqqiq. Jadi pilih dulu prasangka yang baik, kemudian jangan terburu-buru juga untuk memberikan pernyataan yang kayak ianya. Cari dulu bukti-bukti. Kalau ternyata terbukti memang kita kada tersalah berprasangka baik dan diperlukan memberikan pernyataan, silahkan. Tapi mun kada diperlukan juga pernyataan, maka informasi yang valid tadi setidaknya itu menenangkan pikiran kita kalau kita kada tersalah berprasangka dengan orang. Nah, apalagi kalau prasangkanya dulu prasangka kada baik, berarti kalau prasangka kada baik belum punya bukti kita sudah memfitnah orang dengan pikiran kita. Belum punya bukti kita udah memfitnah dengan pikiran. Makanya jadulun tadi pilihan pertama prasangka baik aja dulu. Tapi jangan juga kemudian kelajuan memberikan pernyataan. Apalagi bocah, wah kita ini bersangka baik juga dengan orang. Usah kita bocah kayak itu. Cukup kita aja dalam pikiran prasangka baik. Jangan juga nak kisah mau khutbahi orang. Karena disahuti orang. Anak pin dibawa orang buka sangka baik juga lah jarhan. Kayak itu sahuti orang kena biar. Cukup untuk kita sangka baiknya dulu, kemudian kumpulkan data-data. Ternyata bujur, ayo kalau diperlukan memberikan pernyataan silahkan. Kalau tidak diperlukan, setidaknya kita tidak membohongi prasangka kita, terjawab. Terjawab. Kalau umpama sudah berprasangka baik, tapi kada penting, tidak usah lagi dipikirkan. Malah pahit mencari bukti-bukti tentang kasus Sambo bian. Moyo hibian hari-hari, ulun terus terang kada tahu sama sekali. Selain dengar-dengar nang itu aja. Baik di TV maupun di internet ulun kada mengikuti. Tapi kalau mendengar kasus itu ya. Cuman unik juga ada salah seorang sahabat, seorang pengusaha. Beliau tiap hari mengikuti
Ujar sidin prediksi unda anu Julfakarai ujung-ujungnya bebaskan aja. Itu prediksi unda, ujung-ujungnya bebaskan aja. Ujung-ujungnya bebas. Dibikin stres dulu masyarakat, ujung-ujungnya bebas. BBM naik ya kalau kan itu hasilnya. Itu hasilnya dulu ternyata. Nah kemudian wa idza tatayyarta pamdi, bilanya tetangar jangan diasik. Bila hendak pulak-pulak, bila hendak pernikahan, bila hendak memulai usaha, mulai usaha. Ulun ditakuni, guru, bulan apa nang paling bagus di menajak rumah? Bulan apa? Jawaban nurut merapi tertawa. Bulan Anum buai julun. Bulan Anum nang bagusnya menajak rumah tuh. Mun bulan Tuha biar jangan mulai menajak rumah maulah kepala ngalu bener. Duitnya kedidak. Jadi bulan apa guru aja? Bulan Anum buai julun. Nang takon bebini. Bulan Anum nang paling bagus memulai menajak rumah. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah, Nabi bersabda, la adwa wala hamata wala tiyarata wala safra atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Di tradisi orang Arab jahiliyah itu ada 4 perkara yang sering membuat orang itu tetangar. Pertama tentang penularan penyakit. Penularan penyakit itu yang pertama. Yang kedua, burung hantu. Bila melihat burung hantu ya data bunyinya. Kemudian yang ketiga, wala tiarata itu burung biasanya itu gagak. Ada juga yang melihat hendak pulaknya ada burung tersebut di muka rumah, bertahan dulu. Ini mun diburu nih terabang ke kiri kah ke kanan kah ya. Bilanya ke kiri tanda buruk nih, bila ke kanan kada apa-apa. Nah itu termasuk. Lalu rupanya terabang ke kiri tapi hendak mana tulak diburunya pulang supaya buka ke kanan. Itu kayak kisah orang pemimpin di patuk ular ya. Berkisah lawan anu nih. Ya katakanlah lawan guru, barangnya kah guru pun tahu ya guru juga. Ulun bermimpi di patuk ular, mah bagus tuh ya sidin. Alhamdulillah berdarah kada aja sidin. Kada pang. Nah ya amjaknya berdarah bagus tuh sidin. Tapi guru aja ulun picik-picik ya keluar darah akhirnya aja. Picik-picik. Limbah itu habis ikut tuh Pak. Kemana bukahnya? Ke ilir kah? Ke ulu kah? Ke ulu Bang guru aja. Nah, jakanya ke ilir itu bagus tuh. Iyalah guru pasti ke ulu tuh kan ulun buru-buru buka ke ilir akhirnya guru aja pulang. Ibu sudah kamu muyakan? Nah, berarti itu guru apa ya tandanya? Itu tandanya nyawa hendak mana bebini sudah aja sidin. Tandanya nyawa hendak mana bebini sudah kisah anu mimpinya direkayasa begitu. Kepada aja hendak bebini kan usah alasan mimpi. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wala safra. Nah, wala safra. Safra itu nisbahnya kepada bulan Safar. Secara bahasa safra itu juga satu wazan dengan sifrun yang berarti kosong. Berarti kosong. Dulu di zaman jahiliyah ada 2 tradisi yang diingkari oleh Islam, yang ditolak oleh Islam dan diluluskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang hal yang berkenaan dengan bulan Safar. Yang pertama yang disebutkan dalam firman Allah, innaman nasi'u ziyaratun fil kufri yudhallu bihi alladhina kafaru yuhillunahu 'ama wa yuharrimunahu 'ama. Jadi dulu orang-orang jahiliyah itu mereka gampang menggeser-geser bulan. Ulun kada menyinggung orang menggeser hari besar lah. Itu urusannya lain lagi itu. Itu bukan ceramah kita malam hari ini.
Nang ketujuh menggeser-geser hari nasional. Itu lain, jangan dikait-kaitkan. Belum berkisah di Arab jahiliyah. Allah Subhanahu wa taala, inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahra fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Allah ciptakan 12 bulan dan di antara 12 bulan itu ada 4 bulan suci. Bulan suci perang kada boleh di situ. Bulan suci. Nah, Zulqa'dah, Zulhijjah, Zulfaqar Ali itu lain lah. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Ini bulan suci tidak boleh berperang. Namun karena demi kepentingan digeser oleh orang-orang Arab jahiliyah sampai tergeser ke bulan Safar. Liwatiu iddata ma harramallah, supaya nang tadi kada boleh jadi boleh, nang tadi boleh gantiannya jadi kada boleh. Itu kelakuan orang Arab jahiliyah dahulu. Sampai-sampai bulan Safar itu kemudian bulan yang mereka kada boleh berperang. Tapi anehnya di bulan itu bulan balas dendam, penjarahan harta, merampok dan sebagainya di bulan Safar. Dan dulu bulan Safar itu dikenal di Arab jahiliyah bulan Najer, ngarannya. Najer. Mereka tidak mengenal bulan Safar, tapi bulan Najer. Kenapa disebut bulan Najer? Karena memang panas. Di bulan itu putarannya unta itu minumnya banyak seakan-akan kada pernah habis hausnya. Maka disebut dengan bulan Najer. Nah, mitos yang diyakini oleh orang Arab jahiliyah di bulan Safar itu arwah orang-orang yang terbunuh itu gentayangan dan menuntut kepada keluarga untuk balas dendam. Maka keluarga ini pun juga balas dendam, menjarah harta, dan ketika mereka membunuh korbannya itu ujar kita kada disisai sama sekali. Mulai dari nol ke DSBBU sampai nol itu bang habis dizarah. Makanya kemudian lalu dikenal dengan bulan Safar. Dan mereka meyakini bulan Safar itu adalah bulan yang mendatangkan sial, terutama dalam hal pernikahan. Bila bulan Safarnya kada mau menikah, sialnya. Bulan Safar hendak bepergian, kada mau, hendak beraktivitas. Intinya bulan Safar itu kan sudah bulan naas, bulan sial. Lalu Nabi SAW meluruskan. Ujar Nabi, la adwa wala hamata wala tiarata wala sifra, bahwa bulan Safar itu tidak beda dengan bulan-bulan yang lain. Maksudnya di situ ada kebaikan, di situ pun juga ada potensi keburukan. Tapi bukan bulannya itu yang menjadi sumber keburukan. Nabi membantah dan meluruskan anggapan itu secara terucap maupun secara tindakan perbuatan. Nabi menikah dengan Sayyidah Khadijah di bulan Safar. Jadi kalau orang memadahkan bulan Safar jangan pernikahan, maka Nabi sendiri nikah dengan Sayyidah Khadijah itu di bulan Safar. Bulan Safar bukan bulan yang selalu sial, tapi di bulan Safar lah Khalid bin Walid dapat hidayah. Kemudian Ammar bin As dapat hidayah masuk Islam juga di bulan Safar. Nabi memulai perang Abwa, perang pertama yang dipimpin oleh Nabi pun di bulan Safar. Bahkan penaklukan wilayah Khaybar pun juga dilakukan oleh Rasulullah di bulan Safar. Dan itu adalah prestasi-prestasi yang dicatat dengan tinta emas dalam sejarah Islam. Itu bukan hal yang sial, itu keberkahan. Dan itu terjadi di bulan Safar. Nah, oleh karena itu Nabi SAW beliau mengatakan la sifra. Ada dua mitos yang ditolak dalam Islam. Ada dua perilaku. Yang pertama tadi geser-menggeser bulan haram.
yang biasa dilakukan oleh orang-orang jahiliyah dulu. Yang kedua, mitos anggapan bahwa bulan Safar bulan sial. Tapi kan Pak Ustaz, ada dalam sebuah kitab di hari Rabu terakhir itu turun sekian ratus ribu bala. Ulun tidak mengatakan itu bohong. Sangat besar kemungkinan itu benar. Tapi ketika itu dijelaskan, bukan berarti di hari-hari lain kada ada turun bala. Hari-hari ya turun bala, cuman kada disambat. Nah disambat hari itu aja. Setiap saat itu ada kebaikan, ada potensi keburukan. Kalau seseorang mendapatkan kesialan, itu bukan karena waktu, bukan karena tempat, tapi karena unsur kelalaian yang bisa jadi disebabkan oleh karena sudah terobsesi. Pian mun sudah terobsesi nang kada nyata gen pelihati nyata. Orang sudah pengutannya udah level dewa umpama. Pengutan jangankan keluar rumah, WC di dalam rumah aja kada waninya sorongan beramih malam. Itu sudah level dewa dah pengutannya. Nah orang yang seperti itu daun pisang dan melihatnya hantu, sudah terobsesi, sudah dihantui oleh perasaannya sendiri. Makanya ujar Nabi, wa idza tatayyarta famdi, kalau engkau hendak melakukan pekerjaan lalu tertangar oleh umpama burung-burung tertentu, apakah suaranya atau melihat burung itu, maka apabila engkau tertangar famdi, jangan dengari, tarusakan aja. Kenapa? Karena waktu, hari, bulan, tahun adalah makhluk Allah. Nang meolah kita sial itu bukan waktu, gawian kita nang meolah sial. Gawian kita nang meolah sial, maksiat nang digawi, perbuatan durhaka lawan kuita, lawan tetangga kada baik, itu nang meolah sial. Itu nang meolah sial. Lalu amalannya apa? Amalannya apa? Adakah amalan secara khusus? Kalau secara khusus di bulan Safar, ulun secara pribadi nang bila ditakuni nang dari Nabi, adakah nang secara khusus? Ulun kada bisi. Kalau amalan nang secara umum maksudnya berlaku di setiap masa. Bulan Safar kah, bulan Muharram kah, Rabiul Awal kah, amalan-amalan menolak bala banyak. Sedekah menolak bala banyak aja bersedekah. Berdoa kepada Allah, mohon, kemudian bersalawat, baca dan perdengarkan Al-Quran. Mana dalilnya? Ujar Allah, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Bila dibacakan Al-Quran, dengar, simak, semoga kalian dirahmati. Mun Allah merahmati kada akan celaka pang seseorang. Mun rahmat Allah berikan kepada seseorang, jamin kada celaka. Dan itu juga salawat. Ya Nabi man shalla alaihi salatan sallallahu alaihi biha asyara. Barang siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali, maka Allah balas 10 kali salawat. Salawat Allah itu apa? Curahan rahmat. Mun Allah sudah 10 kali mencurahkan rahmatnya, mustahil orang itu binasa, mustahil celaka. Kemudian istighfar berbanyak, taubat. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Tidaklah, ujar Allah dalam Al-Qur'an, tidaklah Allah menyiksa mereka sedangkan engkau masih ada di tengah-tengah mereka wahai Muhammad, dan tidaklah Allah menyiksa mereka selama mereka masih beristighfar. Ya ki istighfar. Allah kada menyiksa. Mendasar gawian kita juga taubat kada, maksiat makanan hari-hari, udahnya umpama menipu orang, udahnya umpama melakukan hal-hal yang memang itu mengundang siksa Allah. Bahimat biar membaca amalan-amalan, yaitu sama membawa payung tapi hujannya batu. Jika hujan banyu kawaja menangkis, hujannya batu pakai payung biasa.
Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nah berbunyi sudah waktunya Isya, Ustaz aja sudah. Ini itu kalau terjemahnya nah itu sesuai dengan momen sudah waktunya Isya. Sama pian tol berhutang lawan orang sampai waktu bayar ditagurnya Assalamualaikum Ustaz ya. Itu pendengar pian tuh apabila bayar gitu. Itu apabila bayar ya. Dicenganginya kan merasa ditagihnya pian. Dicenganginya rasa ditagihnya, apalagi ditagurnya Assalamualaikum Ustaz ya. Pas hari itu memang harus bayar. Itu langsung tuh pendengaran hati apabila pian bayarnya. Itu Bang sudah. Paham sidinlah suara burungnya. Nyata ai. Mun orang dikurung bebunyinya. Orang minta keluarakan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ulun simpulkan ada 3 perkara ujar Nabi, siapapun tidak bisa mengelak. Pasti dihinggapinya dalam hati dan pikiran. Yang pertama prasangka, yang kedua rasa iri hati, dan yang ketiga tatangar oleh karena sesuatu seperti mendengar maupun melihat burung tertentu. Nah, tapi bila itu hinggap terjadi dalam diri seseorang supaya tidak menyebabkan dosa, apabila kamu berprasangka maka berprasangka baiklah, kemudian jangan tergesa-gesa memberikan pernyataan walaupun sudah kada salah berprasangka baik, hadang dulu, pastikan dulu. Kalau memang pasti diperlukan berkomentar silahkan, kada diperlukan kada usah. Kemudian yang kedua, apabila engkau iri dengan seseorang, maka jangan sampai iri itu membuat kamu berbuat zalim. Kepengen hendak jua itu manusiawi, tapi kalau kepingin hendak jua namun ada hasrat orang tuh kada pantas mestinya seorang, atau mestinya si anu inya kada pantas, ada kecenderungan menghilangkan nikmat itu dari seseorang, maka itu yang namanya hasad tercela. Hasad yang tercela jangan sampai. Tapi sekedar hendak jua kepengin nang kaya itu, maka ujar Nabi nang patut dikepengin ini cuma 2, lain pada itu kada patut juga aja Nabi, kada patut juga. Nah kemudian kalau umpama tetangar oleh semacam ramalan-ramalan nang kaya itu, jangan didangari. Hendak tulak-tulak aja, hendak pernikahan aja. Kada boleh aja pernikahan digapit 2 hari raya. Setiap bulan digapit 2 hari raya biar. Limbah bulan Zulhijjah digapit jualan, ulun hari raya Idul Fitri tahun kena ya digapit juga ngarannya. Cuman telawas sebenarnya waktunya. Bahkan limbahnya Syawal, kada sapa kan ada 2 bulan Zulhijjah. Tegapit ngarannya. Limbah Zulhijjah tuh kan tegapit juga lawan Idul Fitri tahun berikutnya tegapit juga sama. Pernikahan aja jangan didangarakan dengan keyakinan bahwa yang menghidupkan, yang mematikan, yang memberikan keselamatan semata-mata Allah. Cuman bila semata-mata Allah bukan berarti kita berpangku tangan, lakukan ikhtiarnya juga. Jaka peribahasa mun Allah menghendaki hilang jangan bahantang mandak. Mun bahantang mandak, mun Allah menghendaki hilang. Itu ngarannya Jabariyah. Usaha tetap kita jalankan, tapi kembalikan sepenuhnya kepada Allah. Ini yang dapat ulun sampaikan. Jika ada salah dan khilaf mohon dimaafkan ya sebesar-besarnya. Terima kasih atas waktu dan kesempatan. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.